Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Selvi Pratiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah mau menyimak video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori akuntansi, yaitu teori efisiensi pasar. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman boleh simak video ini sampai habis ya. Baik teman-teman, yang pertama itu pengertian teori efisiensi pasar. Menurut Rochman, tahun 2017, teori efisiensi pasar sekuritas memprediksi harga sekuritas sebagai hasil dari interaksi beberapa properti menarik, yaitu harga mencerminkan fully reflect pengetahuan dan informasi untuk investor. Efisiensi pasar sekuritas mempunyai implikasi yang penting untuk akuntansi keuangan. Efisiensi berimplikasi pada informasi dari pengungkapan, bukan dari bentuk pengungkapan itu yang dinilai oleh pasar. Kemudian selanjutnya, menurut Widyasari, Sufa, Amalia, dan Praswati 2016, pasar dapat dikatakan efisiensi apabila harga-harga sekuritas yang ada mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi yang tersedia bisa meliputi informasi di masa lalu, misalnya laba perusahaan tahun lalu, kemudian informasi saat ini, contohnya rencana kenaikan dividen tahun ini, serta informasi yang bersifat pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang biasa mempengaruhi perubahan harga. Selanjutnya, dalam teori efisiensi pasar ini menurut Fama, Fisher, Jensen, dan Roll tahun 2008, terdapat 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasi, dan informasi privat, yaitu yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi strong. Dan yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form. Kemudian maksud dari efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form yaitu pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh atau fully reflect informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak atau random walk theory yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Kemudian, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi strong form, pasar ini dikatakan efisiensi setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan fully reflect semua informasi yang dipublikasikan atau all publicly available information, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Kemudian, efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat jika harga sekuritas secara penuh mencerminkan fully reflect semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang privat. Jika pasar hadir untuk memberikan informasi terkait sekuritas efisiensi dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal atau abnormal return karena mempunyai informasi privat. Kemudian yang terakhir, dari teori efisiensi pasar ini dapat disimpulkan, dalam melakukan sebuah investasi, risiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Investor selalu dihadapkan dengan risiko-risiko investasi, namun hal ini biasa terminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Efisiensi pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas
Efisiensi pasar sangat berperan memberikan informasi bagi seorang investor yang akan melakukan investasi agar bisa mengurangi risiko-risiko yang ada. Sekian teman-teman presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.